pagi, Kak Ririn selamat hari pagi ini semuanya. akan menjadi moderator untuk pembicara kita pada hari ini ya Kak Ririn ya. Oke, Siap. silahkan Kak Ririn. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu guru, Bapak, Ibu pustakawan, Bapak, Ibu pegiat Taman Baca, Ayah Bunda, serta rekan-rekan dari Read Aloud Malang Raya. Berjumpa kita di webinar Read Aloud dan perpustakaan. Kali ini saya Ririn akan mendampingi Bapak Ibu partisipan untuk sama-sama belajar di sesi 1. Nanti akan ada Kak Priska Titinova yang akan berbagi dengan kita mengenai optimalisasi perpustakaan dengan Read Aloud. Bapak Ibu partisipan, kami ingatkan seperti tadi disampaikan oleh Kak Herli, selama sesi berlangsung mohon bisa tetap mengikuti acara ini sampai selesai karena ini adalah bagian dari persyaratan Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu guru untuk mendapatkan sertifikat 5GP. Baik, sebelum kita mulai, kita akan cari tahu dulu mengenai siapakah Kak Priska Titinova. Biasanya beliau dipanggil Kak Pri. Kita simak dulu videonya tentang beliau. Terima kasih kakak-kakak. Demikian tadi video perkenalan dari kakak peri kita, Kak Friska Titinova. Yuk kita sapa. Kak Friska sudah bergabung dengan kita. Selamat pagi Kak Friska, Kak Selamat Peri. pagi. Kalau Ririn, selamat pagi. Senang Selamat sekali. Wah, pagi. rame banget. Rame banget Kak. Gimana kabarnya Kak? Kabar super sekali. Yes, Super yes, yes. sekali. Yes, yes, yes. Terima kasih sudah hadir hari ini. Kali ini saya akan menemani Kak Friska bersama dengan Bapak Ibu partisipan webinar kali ini. Kita akan menyimak sesi pertama optimalisasi perpustakaan dengan Read Aloud bersama dengan Kak Friska. Baik, waktu untuk penyampaian nanti akan ada penyampaian dari Kak Friska selama 30 menit. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi ya Kak selama 20 menit bersama Bapak Ibu partisipan. Baik, mari kita simak bersama penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kakak Peri. Silahkan. Terima kasih Kak Ririn. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Wah, ini hari spesial banget. Terima kasih untuk kesempatannya dari Read Aloud Malang. Terhormat sekali loh bisa dipanggil untuk acara ini, ketemu teman-teman pegiat literasi, Bapak Ibu, orang-orang yang care sama membaca, yang pengen anak-anak kita, generasi kita ke depan itu cerdas. Itu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi untuk luar biasa nih, 203 orang ramai di sini. Amazing, asik. Oke, kita lanjut ya. Boleh ke next slide, Kak? Ya, nah ini sebelum cerita apa itu Read Aloud dan kawan-kawan, nanti akan dilanjutkan nanti ya, ada lagi Kak Lutfi yang sesi kedua. Saya mau menjelaskan dulu Read Aloud atau membaca nyaring itu manfaatnya apa. Jadi ini dari hasil penelitian dari American Academy of Pediatrics, Akademi Amerika tentang ini ya, tentang anak-anak, kesehatan anak-anak. Dia bilang bahwa kalau kita membaca nyaring gitu ya, lakukan reading aloud setiap hari kepada anak kita dari dia lahir, itu nanti dia akan menambah vocabulary dia, menambah kosakata dia, dan juga mendorong tumbuhnya otaknya itu menjadi cerdas, jadi sehat gitu. Jadi ini sangat direkomendasikan read aloud. Lakukanlah 15 menit untuk setiap anak setiap harinya. Read to me any age, any stage. Dan percaya nggak percaya Bapak Ibu, kalaupun kita lihat bayi misalnya belum bisa ngomong kok dia nggak ngerti, tetap dibacain. Karena itu dia tuh lagi menyimpan memori sebenarnya Bapak Ibu. Oke, kita boleh ke next slide. Nah, ini Let's Read Asia. Let's Read Asia ini dibuat oleh Asia Foundation. Seperti namanya Asia, dia kan Asia Foundation itu punya 18 kantor, dan mereka itu cari penulis atau ilustrator buku dari seluruh negara di Asia untuk menjadi volunteer mereka, dan buku-buku mereka itu dibuat di dalam portal Let's Read Asia, di mana itu for free, kita semua bisa baca.
Dan enaknya ini karena dia punya kantor banyak kan sekeliling Asia, dia jadi juga mengumpulkan bahasa lokal dari tiap daerah. Jadi nanti di Let's Read Asia ini Bapak Ibu bisa ketemu buku-buku bukan hanya dalam bahasa Indonesia, bukan hanya dalam bahasa Inggris, atau mungkin bahasa Korea, atau bahasa India, bukan cuma itu saja, tapi juga kita bisa temukan buku-buku dalam bahasa ibu kita, bahasa daerah kita. Ajaib ya, jadi nanti bisa ketemu bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa apa lagi banyak ya, bahasa Jawa, aduh banyak banget deh, jadi menyenangkan sekali. Dan untuk baca Let's Read Asia ini kita nggak perlu login, langsung masuk aja baca, walaupun juga ada fitur loginnya ini baru, tapi tetap kita masih bisa baca langsung, mana tahu kan, lupa-lupa password apa ya, nah gitu, tetap kita bisa buka. Terus nanti ke e-booknya ini, waktu kita baca kita bisa download. Kita bisa download dalam bentuk apa? Mau EPUB, mau PDF bisa, atau kita mau print bisa juga. Jadi pilihannya banyak. Dan ini aplikasinya bisa diinstal di Google Play Store. Kalau di halaman depannya nanti kita akan coba buka Let's Read Asia sama-sama. Dia bikin logo ada Apple, seakan-akan bisa dibuka di Apple, tapi ternyata saya udah cari nggak ada di Apple Store-nya, jadi belum ada. Tapi mungkin dalam perencanaan, tapi di Google Play Store itu bisa. Nah, nanti Bapak Ibu jangan khawatir karena waktu kita terbatas ya. Jadi saya juga mungkin menjelaskan nanti kita demo bagaimana cara pakai Let's Read Asia. Mungkin nggak semuanya Bapak Ibu langsung bisa coba langsungan, tapi nanti setelah ini saya sudah siapkan ada materinya, cara bukanya, loginnya gimana udah ada. Nanti di-share sama panitia. Jadi jangan khawatir, aduh tadi gimana? Nggak usah khawatir. Nanti dikasih sama panitia materinya. Oke, apakah saya sudah dikasih akses share screen? Aku nggak langsung share screen ya, cara pakainya gimana. Oke. Ini dia. Bisa terlihat ya Karirin? Oh ya, sudah. Oke, baik. Saya kecilkan dulu, minimize dulu semuanya biar kelihatan gampang. Nah, ini websitenya reader.letsreadasia.org. Itu ya. Nah, kita lihat ini halaman pertamanya. Ketika kita buka halaman pertama, itu dia di sini masih menunya English. Nah, Bapak Ibu bisa pilih bahasa Indonesia mungkin ya, biar lebih mudah. Tapi seperti tadi saya bilang, ada berbagai macam bahasa. Jadi ini tampilan view pertamanya. Bapak Ibu bisa pilih lebih nyaman pakai bahasa apa. Ketika kita pilih bahasa bahasa apa, itu nanti artinya semua e-book yang dia promosikan ke kita juga dalam bahasa itu. Jadi kita coba bahasa Indonesia. Bentar ya, saya coba ini. Oke, itu pakai bahasa Indonesia. Lucu ya, ada gajah. Oke, nah kita udah lihat ya halaman depannya. Sekarang kita coba lihat ke bawah. Nah ini ada promosi buku-buku barunya, gitu. Terus ini fitur. Ini biasanya buku-buku yang banyak dibaca. Ini anak perempuan hebat. Jadi memang Asia Foundation salah satu misinya adalah membuat anak perempuan ini berdaya, supaya anak-anak perempuan kita ini percaya diri, mau belajar terus, semangat sekolah. Nah ini jadi secara khusus dipromosikan ini tag tertentu kategori bukunya namanya anak perempuan hebat gitu ya. Dan sampai saat ini sudah ada 7.610 buku di 15 kategori. Ada berpikir kritis, tadi ya anak perempuan hebat, pahlawan, sains, komunitas, petualangan, hewan, seni musik, pemecahan masalah, non-fiksi, alam, kesehatan, lucu, cerita lucu ya, keluarga, persahabatan, dan cerita rakyat. Nah, untuk guru bahasa Indonesia, kalau bingung, apa ya cerita rakyat anak-anak, bisa langsung pilih ke sini. Gitu ya, jadi sangat mudah sekali. Kemudian kita akan coba cari di sini ya, kalau kita mau cari sebuah buku, misalnya punya judul tertentu atau mau cari topik tertentu, kita bisa ketik di sini. Gitu. Kalau kita langsung ketik, bisa nggak Kak Friska? Bisa, tapi saya sarankan untuk klik yang ini, karena kalau kita klik yang ini, kita bisa melakukan pencarian dengan berbagai macam pendekatan. Ini namanya kalau bahasa perpustakaan kita bilang advanced search, gitu ya. Pertama, nah kita mau cari buku bahasa apa? Tadi kan karena menunya yang kita pilih bahasa Indonesia, semua yang dipromot bahasa Indonesia soalnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau pilih bahasa lain, tinggal klik itu, bisa dipilih, ada bahasa Minangkabau ya, Javanese, Sundanese, Balinese, Batak Toba, Inggris. Ini bahasa keriting-keriting nih ya, mungkin bahasa orang Nepal, Thailand. Ini saya kurang bisa baca soalnya. Ya, itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya, ini pasti Korea. Tagalog ya. Itu banyak sekali Bapak Ibu. Banyak sekali. Malay, banyak sekali ya.
Oke, kita tetap pilih bahasa Indonesia aja dulu ya. Kemudian tingkat kesulitan bahasa. Kita ketika 0 itu artinya buku yang biasanya dikasih untuk anak yang baru belajar membaca sekali. Jadi kalau kita pilih 0 biasanya cuma gambar dengan tulisan satu kata saja, dua kata saja gitu ya. Jadi nggak panjang. Jadi semakin besar angkanya di sini artinya itu tingkat kesulitan membacanya ada. Semakin banyak teks, teksnya juga lebih banyak, tulisannya mungkin lebih kecil gitu, gambarnya nggak terlalu besar. Jadi itu tergantung dari kemampuan bacanya nanti anak-anak gitu ya. Terus kategorinya tadi ya kita bisa pilih. Nah, serunya kalau tadi kita melakukan pencarian ini, kita bisa mengkombinasikan. Jadi misalnya saya mau cari buku bahasa Indonesia yang tingkat kesulitan bacaannya level 1 aja deh gitu ya. Terus yang menceritakan tentang alam. Nah, gitu. Kalau ini enaknya gitu. Kita bisa melakukan 3 pendekatan untuk mencari bukunya. Kalau tadi yang di kotak kecil itu cuma ketik kata kunci saja. Kalau ini kan enak, bisa 3 sekaligus pendekatannya. Kita klik ini, show books. Nah, langsung dapat deh. Ini langsung di sini kelihatan ya, pencarian kita ini berarti kita mencari buku dalam bahasa Indonesia reading level 1 gitu. Kalau kita nanti nggak mau yang ini udah selesai, mau cari yang lain, ini tinggal di klik X aja. Kita balik lagi ke awal gitu ya. Jadi kalau di sini langsung ketik kata kunci, tapi kalau di sini pencet yang ini pendekatannya kita bisa cari dengan berbagai macam pendekatan. Jadi bukan cuma satu. Kalau tadi keyword doang, kata kunci, ini bisa 3. Nah, saya mau menunjukkan Bapak Ibu buku dalam bahasa daerah dulu, bahasa Indonesia dulu deh, biar paham dulu ya. Oke, ini dulu. Terus tadi ya, kita coba pilih yang alam. Nah, kita pilih satu. Coba ya. Oh tadi kita, sorry. Kita pilih reading level aja tadi, bahasanya belum dipilih. Coba cari. Bahasa Indonesia 1. Oke. Cerita rakyat ya? Cerita rakyat boleh. Oke. Oh, buku tidak ditemukan. Kalau artinya buku tidak ditemukan, berarti Bapak Ibu mungkin bisa mencoba pencarian yang lain. Jadi pendekatan yang lain. Kadang-kadang kalau terlalu spesifik malah jadi nggak ketemu. Jadi kita coba yang umum aja ya. Bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan bacaan coba 3 ya. Nah, ini kan lebih general, jadi lebih banyak dapatnya. Kita coba ini hidup dalam harmoni. Nah, kalau kita lihat di sini, nama penulisnya Mincho. Kita lihat Mincho ini siapa ya, gitu ya. Terus kita lihat di sini tingkat kesulitan bacaan 3, halamannya 13, bahasa yang tersedia sampai 11. Artinya berarti buku ini diterjemahkan dalam banyak bahasa. Kita buka, ada tuh banyak sekali pilihan bahasanya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Tiongkok. Kayaknya yang nulis bukan orang Indonesia ini. Nah, ini ada pilihan. Kalau Bapak Ibu mau langsung baca, klik bacanya. Kalau Bapak Ibu mau langsung download filenya, bisa klik di sini. Kalau klik filenya di sini, nanti tadinya saya katakan bisa ke dalam bentuk PDF atau bisa ke dalam bentuk EPUB. Kalau di PDF, berarti Bapak Ibu nanti bisa baca di PC langsung. Kalau di EPUB biasanya butuh software tertentu, aplikasi tambahan untuk membacanya. Bedanya apa sih Kak Friska, enak mana, EPUB atau PDF? Kalau PDF, dia kan bacanya itu hanya scroll down, jadi cuma turun ke bawah gitu kan. Jadi agak capek, rasanya kayak baca dokumen aja, kayak nggak baca buku. Kalau EPUB bacanya itu flip, dibuka 2 gini, jadi enak. Tapi ya itu dia harus butuh aplikasi pembaca tambahan. Dan saran saya kalau misalnya nanti Bapak Ibu anaknya suka sekali sama cerita ini, langsung di-download saja. Karena tadi seperti saya ceritakan bahwa buku ini AC Foundation punya perjanjian dengan penulis bukunya. Jadi mereka akan mengupload buku-buku ini dalam waktu tertentu. Jadi tidak selamanya akan ada di Let's Read Asia. Karena itu kan dia volunteer, perjanjiannya hanya untuk sementara saja. Jadi akan ada momen buku ini tidak bisa kita temukan lagi dalam Let's Read Asia. Jadi kalau memang sudah suka sekali bukunya, langsung download aja Bapak Ibu. Gitu ya. Terus kalau saya itu suka untuk menceritakan kepada anak siapa sih yang nulis bukunya gitu. Jadi kalau saran saya jangan langsung baca, tapi kasih tahu dulu ke bawah siapa sih yang bikin bukunya gitu. Jadi dikenalin, jadi supaya anak-anak terbiasa untuk tahu menghargai penulis atau author bukunya. Nah ini kebetulan penerbitnya mereka langsung ini Mincho penang penulisnya, penerbit bukunya ini Asia Foundation, bahasa sumbernya bahasa Indonesia gitu ya. Coba kita baca. Nah, gini. Tinggal dibaca nih. Pada suatu hari, keluarga Kuntul dan keluarga Gagak pindah ke satu pohon besar yang sama di hutan.
Kedua, keluarga itu cemas kalau akhirnya akan bertengkar satu sama lain untuk memperebutkan tempat. Nah, tadi kita tahu ya, ini kan di level 3, makanya teksnya agak banyak. Terus kalau misalnya menurut Bapak Ibu, oh ini kok bukunya ini ya, teksnya kok kecil banget gitu. Nah, kita bisa pakai ini. Kita pencet T-nya ini, kita bisa besarkan teksnya. Nah, jadi lebih besar ya. Begitu. Kalau misalnya mau dikecilkan lagi bisa pencet ini. Nah, jadi kecil dia. Gitu. Mau besar lagi, pencet lagi. Gitu. Nanti di tengah-tengah baca bukunya kita juga tetap bisa download bukunya. Yang tadi apakah mau di-download dalam bentuk PDF atau mau di-download dalam bentuk EPUB. Gitu ya. Nah, kita juga bisa ganti background bukunya. Yang mau kita lihat warna apa? Ini kan putih. Ini kalau mau krem. Terus ini kalau mau hitam. Tuh, gitu ya. Terus saya balikin dulu ke putih, saya suka yang putih. Oke. Terus kita kalau mau lihat nih halaman berapa nih sekarang kita baca bukunya. Nah, ini kita bisa baca halaman pertama ya, terus halaman kedua, ketiga gitu ya. Kelihatan ya Bapak Ibu. Kalau mau scroll cepet ke halamannya jauh ke sini. Tuh, cepet ya, dia langsung maju gini. Nah, terus buku ini ada dalam bahasa apa? Tuh, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Kalau coba kita pilih bahasa Inggris ya. Nah, dia langsung otomatis. One day, a family of egrets and a family of crows moved into the same giant tree. The jungle was big and there were many trees. Each family hoped the other would find another one to live in. Otherwise, they might end up fighting each other for space. Nah, gitu ya, jadi kelihatan. Nah, kalau Bapak Ibu mau kembali ke halaman pertama, ini tinggal pencet ini. Dah, sekarang saya mau nunjukin sama Bapak Ibu bahasa daerah. Tadi kan kita sudah baca bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Bagaimana membaca e-booknya dari tampilan depan. Sekarang kita mau coba bahasa daerah. Saya bukannya memilih-milih, tapi kebetulan bahasa daerah yang saya pahami sedikit hanya bahasa Batak. Tapi bisa dicoba nanti, kita coba ya Batak Toba. Ajaib ya, saya udah lihat banyak sekali portal e-book gratis dan hanya Let's Read Asia yang menyediakan e-book dalam bahasa daerah Indonesia. Jadi saya sangat promote sekali Bapak Ibu coba nih pakai Let's Read Asia. Saya orang Batak yang terus terang agak malu, sebenarnya kurang paham bahasa Batak. Tapi karena saya membaca buku ini bersama anak-anak, saya justru bertambah kosakata bahasa Batak saya. Jadi ini contohnya ya, ompung lintang nih. Ini saya baca sama anak-anak waktu itu. Nah kita lihat ya, ompung lintang dohot angka buhuna. Nah gitu. Nah ini kalau Batak Toba ya, bisa langsung kita coba baca. Ini juga ringkasannya udah pakai bahasa Batak tuh. Yang tulis bukunya namanya Ibu Novita Elisa Fahmi. Kemudian dibilang di sini bahasa sumbernya Batak Toba. Ketika dibilang bahasa sumber, artinya buku ini pertama kali ditulis dalam bahasa Batak Toba. Jadi ini memang benar karyanya orang Indonesia. Bukan misalnya tulisan orang dari India terus diterjemahkan ke bahasa Batak ke bahasa Indonesia, bukan. Tapi karena bahasa pertamanya itu diterbitkan, ditulis bukunya itu dalam bahasa Batak Toba. Gitu ya, jadi kelihatan ya. Kita coba baca. Nah, ini dia. Ompung lintang dohot buhu buhuna. Nah, dulu saya nggak tahu Bapak Ibu, buhu buhuna itu apa. Tapi setelah saya baca ini, saya jadi tahu. Ompung kan kakek atau nenek ya. Jadi kakek di sini ceritanya si nenek. Opung lintang, ini nenek lintang. Kalau orang Batak itu budayanya tidak menyebut nama orang tua, tapi disebut nama anak atau nama cucunya. Jadi karena dibilang opung lintang, ya jadi nama cucunya pasti selintang. Dohot itu dengan buhu-buhuna berarti buku-bukunya Bapak Ibu. Coba bayangin, saya udah umur segini belajar bahasa Batak malah dari buku anak-anak ya. Gitu. Nah, kita lanjut ke halaman kedua. Nah, ini saya coba baca, mungkin yang teman-teman Bapak Ibu yang orang Batak mungkin tahu ya. Minta maaf dulu saya izin kalau kurang pas. Songon nasomal lomo doroha nisirea manjaha di taman bacaan opung lintang. Alai. Bah, nah itu dia doboanan akka buhu onopung disungkun sirea. Naik pasahaton tu papustakaan dohot tu taman bacaan alus nih opung. Nah gitu ya. Dari satu kalimat ini saya mungkin hanya paham taman bacaan. Opung tahu. Naik tu dia itu mau kemana? Tapi yang lain kurang paham. Buhu on opung, bukunya opung, bukunya nenek. Pasahaton, kayaknya itu cepet. Tu papustakaan, perpustakaan. Dohot dengan ke taman bacaan. Kita mau ngecek ya, sekalian belajar juga bisa. Kita coba cek yang bahasa Indonesia gimana ya, apa sih artinya? Coba. Bener ya, nenek lintang dan buku-bukunya. Kita coba ke halaman kedua. Nah, ini dia bahasa Indonesianya.
Seperti biasa, Rea ingin membaca di Taman Bacaan Nenek Lintang, tapi, loh, buku-buku ini mau dibawa kemana, Nek? Tanya Rea. Akan disumbangkan ke perpustakaan dan taman bacaan, jawab Nenek. Nah, sekarang coba bahasa lain. Bisa nggak, Kak, bahasa lain? Sepanjang bukunya sudah diterjemahkan, ya bisa. Kita coba. Bahasa Sunda. Buku-buku Nini Lintang. Nah, kalau Nini bahasa Sunda artinya nenek ya. Buku-buku Nini Lintang. Terus kita coba ke halaman kedua. Nah, ini kalau saya baca nanti lucu, tapi saya coba ya biar Bapak Ibu paham sensasi membaca bahasa daerah itu bagus sekali. Kita kenal bahasa kita loh. Jangan sampai punah bahasa daerah kita ya. Cara sasari Rea hayang maca di Taman Bacaan Nini Lintang, tapi ari ieu buku-buku bade cicanda ka mana nih? Ciuk Rea. Bade disumbangkeun ka buakon sareng Taman Bacaan, jawab Nini. Semoga benar ya. Tidak meleset-meleset sekali. Tapi itulah Bapak Ibu, serunya Let's Read Asia kita itu, aduh rasanya senang sekali ya. Kita sayang gitu sama Indonesia, kita sayang sama bahasa daerah kita. Jadi jangan sampai punah. Kita promote ini ke anak-anak generasi kita ke depan. Oke, kemudian kalau di sini di Let's Read Asia tadi kan, kita tetap bisa baca tanpa harus login. Tapi kalau mau login juga bisa. Apa sih manfaatnya kalau saya login ke Friska? Kalau kita login, kita buka profil kita di sini, ini gampang banget ya. Kayak gini nih, nanti masuk ke profil, login, nanti kita tinggal daftar mau pakai Google, account Google kita, atau mau dengan account Facebook kita. Gampang banget, nggak inget-inget password sih, cuman kalau mau cuma baca aja juga bisa. Apa keuntungannya? Keuntungannya nanti kita kelihatan track record kita udah baca apa aja. Gitu. Jadi udah berapa banyak buku yang kita baca hari ini, kemarin, besok, bukan besok, kemarin. Jadi kayak ada statistiknya. Itu aja sih keuntungannya. Tapi yang lain kalau misalnya memang agak ribet, terlalu banyak yang dipencet-pencet Kak, baca juga aja, baca langsung juga bisa. Gitu ya. Jadi saya harap cukup jelas dan menyenangkan, bukunya juga banyak. Gitu. Oke, silakan ke panitianya lagi. Semoga cukup jelas. Oke, nah ini nih ya seru ya. Lantas kapan sebaiknya kita menggunakan Let's Read Asia? Nah, kapan saja gitu ya, kapan saja. Jadi kalau Bapak Ibu merasa memang, oh kita waktunya baca nih sama anak, mau baca on screen, di layar bisa, dalam format online artinya kita selagi terkoneksi internet, atau mau offline bisa, artinya kita sudah save filenya di dalam komputer kita baca, atau tercetak juga bisa, kita print sendiri. Itu cerita-ceritanya seru kan? Jadi nggak perlu beli buku lagi, cuman print aja gitu. Oke, next boleh Kak. Nah, ini ada tips sedikit untuk bercerita ya. Nanti Kakak Lutfi akan menceritakan lebih banyak lagi tipsnya, ini sedikit saja dari saya. Jadi kita perlu untuk membawa cerita itu ke dalam konteks budaya, keluarga, atau latar belakang anak-anak. Jadi gimana caranya kita bisa connect, misalnya karena orang tua saya orang Batak, saya udah otomatis dong segala sesuatu hal yang terkait Batak saya pengen tahu. Jadi baca buku atau baca budaya tentang Batak itu saya pengen tahu. Jadi kita bisa mulai dari situ. Kita kenal dulu anaknya kan. Dia mungkin cari tahu apa juga yang mereka sukai. Bisa jadi dari budayanya, bisa jadi dari kota di mana dia tinggal, atau apa yang dia sukai. Apakah dia suka makan, apakah dia suka berenang, apakah dia suka pergi jalan-jalan, pergi ke gunung. Topik-topik seperti ini yang akan mengarahkan kita tahu buku apa sih yang anak-anak suka. Dan yang ketiga nih, berikan anak kepercayaan untuk memilih ceritanya sendiri. Jadi jangan kayak ini baca-baca, nggak begitu. Berikan kepercayaan kepada anak untuk memilih ceritanya sendiri. Ini nih, Let's Read Asia, kamu mau suka baca apa gitu. Misalnya, oh tentang robot, Miss. Oh ya, kita coba cari robot gitu. Saya akan kasih contoh kayak apa sih ketika anak-anak melakukan reading aloud sendiri atau membaca nyaring sendiri. Nah, ini ada cuplikan video. Sebelumnya saya minta maaf bahwa wajah anaknya saya tidak bisa tunjukkan untuk ini ya, untuk menjaga privasi anaknya. Silakan Kak, boleh diputar. Alvaro mau baca buku nggak tentang sesuatu yang Alvaro suka? Yes. Anything you like to read? About robot. About what? About robot. Robot. Okay, let's try robot. Oke, baca ya sama-sama ya. Oke, kita ada buku satu tentang robot, Mama Bot Special Time. Oke, we can open it. Nah, we can read it ya. Alvaro, kita baca ya. Oke. Oke, nah ini reading levelnya dikasih tahu reading levelnya 5. So we will see, kayaknya akan banyak teksnya. Gitu. Oke. Alvaro bisa baca ini sama-sama. My name is Mama Bot.
My daughter name is Tiny Bot. I have a long to-do list every day. Tiny Bot wake me up every morning and said, Mama, I want a drink of yummy oily, please. Oh, good job. Thank you, Alvaro. So this is so fun, right? If we are reading together with the kids, and then you can also, let the kids ask, and then, like focus on the book and see like, oh, Alvaro, what is it? Right? We can ask Alvaro to think. So like, see, think, and wonder. Bisa tanya anak pancing tentang apa yang mereka baca. Can you see what is it inside here, the picture? Huh? Can you see the picture? What is it? I see a oil of cups. Oil drinks, isn't it? Yes. Yeah. And this one, what is it? Jadi katanya ada minuman minyak. Food. Food, Why don't makanan. they eat maybe bread, or why don't they drink Coca-Cola? Kenapa robot nggak makan Coca-Cola? Because Karena they are robot. mereka robot gitu. Berarti kan anak-anak itu berpikir dengan apa yang dia baca. Dia logikanya jalan. Nah, inilah yang kita kejar dari membaca itu kan, anak Bapak Ibu semua, kita harapannya seperti itu. Gitu. Jadi percaya pada anaknya, kasih kepercayaan anaknya untuk memilih cerita apa yang dia suka. Oke, boleh lanjut Kak selanjutnya. Nah, slide berikutnya. Alvaro? Oke, nah ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu untuk tips sedikit ya untuk connect dengan anak-anak. Ini cerita pertama ketika kita lagi sesi library, sesi perpustakaan, ada anak yang cerita giginya ompong. Jadi baru cabut gigi, Miss Friska cabut gigi gitu kan. Ada yang baru ompong nih cabut gigi gitu. Nah, dari situ saya ambil cerita Let's Read Asia itu tentang gigi. Tentang sakit gigi, tentang gigi ompong gitu. Dari situ mereka udah baca bukunya sama-sama, saya minta terakhir, ayo kita foto sama-sama, tunjukin giginya gitu. Nah, jadi kan artinya membaca itu menyenangkan. Itu memori yang perlu kita kasih ke anak-anak bahwa membaca buku itu menyenangkan. Dan hopefully setelah ini mereka ingat baca itu menyenangkan dan bahkan bisa mau minta baca sendiri bukan karena kita yang suruh. Gitu ya Bapak Ibu, lihat dong senyumnya anak-anak semua seneng kan? Tuh yang gigi ompong lihat ya. Untungnya giginya ompong, jadi kita bisa connect sama ceritanya. Oke, kita perlu kenal anak-anak kita tuh gimana ya, itu bagus sekali. Seru banget Kak, seru. Iya, seru. Nah, anak Bapak Ibu udah dapet tips sedikit, nanti belajar lagi sama Kak Lutfi yang selanjutnya, tapi selamat mencoba, pasti bisa, yakin saya. Oke, lanjut Kak. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa hubungi saya di Pustakawan Mendunia, atau bisa juga ke email saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk waktunya semua. Silakan jika ada pertanyaan. Terima kasih Kak Friska materinya. Wah, tadi seru sekali yang udah disampaikan sama Kak Friska ya tentang bagaimana kita bisa mengoptimalisasikan penggunaan perpustakaan digital ya Kak ya tadi ya. Nah, tadi Let's Read ya. Kalau saya pribadi jadi pengen cepat-cepat download, kemudian bacain ke anak sendiri maupun ke siswa ya di sekolah. Nah ini Bapak Ibu sudah diinfokan oleh panitia untuk juga download Kak. Jadi sudah banyak yang mencoba. Dan di kolom chat kita tadi udah lihat banyak yang udah mencoba dan seru katanya.